يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Atep Gunardi, yang mana saya diberikan amanat untuk memberikan pemahaman pada teman-teman semuanya terkait dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam SMK kelas 10 semester ganjil. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas apa yang terdapat dalam buku Pendidikan Agama Islam kelas 10 pada bab 1, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Pada intro video, saya sudah menyertakan video Asmaul Husna. Nah, diharapkan teman-teman semua dapat meresapi, menghafal, dan juga memahami apa sih Asmaul Husna itu. Baik, kita mulai kepada pembahasan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebelumnya diharapkan teman-teman semua aktif mendengarkan dan juga memahami dengan benar materi ini, sebab teman-teman semua akan diberikan tugas sesuai dengan pembahasan pada bab ini.
Untuk selanjutnya dapat teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dari ilmu yang kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Latar belakang. Kecenderungan fitrah manusia adalah ingin mengenal Tuhannya. Sebab kepadanya lah manusia memohon, mengharap dan menggantungkan hidup serta matinya. Jika kita ingin berinteraksi dengan seseorang yang kita kagumi, tentulah perlu mengenal siapa dan bagaimana sifat-sifatnya. Allah yang Maha Agung, yang senantiasa diharapkan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya, tentulah jauh lebih perlu bagi manusia untuk mengenalnya. Allah memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah tersebut menggambarkan sifat-sifat Allah. Asmaul Husna tersebut berjumlah 99. Diharapkan setelah mempelajarinya kita akan sama-sama menanamkan sifat-sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut pada kehidupan sehari-hari. Mengenal dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah suatu ilmu yang sangat agung, penuh dengan kebaikan dan keutamaan, dan beraneka ragam buah dan manfaatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang terangkum dalam Asmaul Husna. Pernahkah kita menyaksikan gunung yang tinggi? Pernahkah kamu melihat bintang yang berkelip-kelip di langit? Semua itu adalah bukti akan kebesaran Allah. Nah, pada kali ini selanjutnya kita akan memahami Asmaul Husna dari mulai definisi dan dari Asmaul Husna itu sendiri. Nah, secara bahasa Asmaul Husna berasal dari kata al-asma dan al-husna. Al-asma adalah bentuk jamak dari kata ismun yang berarti nama. Sedangkan al-husna adalah bentuk mu'annas dari kata ahsan yang artinya paling baik. Secara istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik yang menunjukkan keagungannya. Nah, dalam suatu dalil disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Quran surat Al-Hasr ayat 5, surat ke-59 ayat ke-24. Dalam dalil lain disebutkan pula, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran surat At-Toha surat ke-20 ayat 8. Keutamaan dari mengenal dan mempelajari Asmaul Husna di antaranya dapat kita pahami. Yang pertama adalah tiada yang lebih mulia dan lebih utama dari pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengenal Allah dan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya akan menambah keimanan, kecintaan hamba kepada Robnya, akan membuatkannya semakin mengagungkan dan membesarkannya, lebih mengikhlaskan segala harapan dan tawakal hanya untuknya, dan membuat rasa takutnya kepada Allah semakin mendalam. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan untuk mereka apa yang di langit dan di bumi, dan memberikan kepada mereka berbagai nikmat
yang tidak mungkin kita dapat hitung seluruh hal tersebut agar mereka mengenal Allah dan menyembahnya. Keempat, mengenal Allah dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Dan dari keuntungannya adalah membuatkan jiwa tenang, hati menjadi tentram, dada menjadi lapang. Seterusnya kita sama-sama akan mendapat keridhaan Allah dan selamat dari kemurkaan dan siksanya. Yang kelima, ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran Al-Karim melebihi yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman semua memahami beberapa Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna dan implementasikan dalam kehidupan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajari dan memahami Asmaul Husna adalah mengambil pelajaran, meneladani dan menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam bentuk perilaku ketika berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat. Nah, berikut ini penjelasan beberapa asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Di antaranya yang pertama, salah satunya Al-Karim. Apa sih Al-Karim itu? Al-Karim adalah yang maha mulia, merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Oleh karena itu, para ulama memiliki banyak pendapat seputar makna asma Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang banyak kebaikan dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit, yang dimuliakan memberi nikmat dan mempunyai keutamaan, yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa sebab, yang memberi kepada orang yang membutuhkan dan tidak membutuhkan, yang jika berjanji dia pasti menempatinya, yang segala hajat besar maupun kecil diminta kepadanya, yang tak menyia-nyiakan orang yang meminta perlindungan kepadanya, yang memaafkan serta mengampuni segala kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 116 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Artinya, maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Jika asma Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang diterapkan di ranah pemberian, Al-Karim adalah orang-orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta. Berdasarkan makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah, yang pertama adalah menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang kedua adalah bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menempati janji yang diucapkan. Yang keempat, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan yang kelima, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, asma Allah yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan gelisah dan khawatir muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia itu sendiri. Di samping itu, rasa takut juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar, misalnya karena ancaman binatang buas, bencana alam, dan lain-lain. Allah adalah Al-Mu'min, karena hanya atas kehendak-Nya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Quraisy surat ke-106 ayat keempat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Berdasarkan makna tentang Al-Mu'min, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah, yang pertama, harus memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada siapa saja setiap mukmin. Yang ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang keempat, mentaati rambu-rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Nah, selanjutnya, salah satu asma Allah yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil mempunyai arti yang mencukupi dan menjamin. Mengandung makna umum dan khusus. Al-Wakil adalah dalam arti umum ditunjukkan oleh firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki dan urusan makan seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang mengelola segala urusan alam semesta beserta pengaturannya. Sementara itu, Al-Wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat surat ke-104 surat keempat ayat 81 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Dialah sebaik-baik zat yang memberi kecukupan bagi orang yang berserah diri kepadanya, dan sebaik-baik penjaga bagi orang yang berlindung kepadanya. Kecukupan dan perlindungan jenis ini dikhususkan bagi hamba-Nya yang beriman dan bertawakal. Bertawakal memiliki arti menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan ibadah yang paling penting karena dari perilaku tersebut bermunculan amal-amal soleh, karena manakala hati seseorang hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dalam setiap urusannya, telah benar keikhlasannya, telah kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
telah baik keislamannya, telah bertambah keyakinannya, dan semakin baik keadaan dirinya. Berdasarkan makna-makna tentang al-wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Yang kelima, mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Dan yang keenam, menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata setelah berikhtiar agar tidak berputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sombong ketika keinginannya tercapai. Selanjutnya, salah satu asma Allah adalah Al-Matin. Al-Matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia, siapapun baik yang di bumi maupun yang di langit. Tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah. Bukti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya ajab untuk orang yang berbuat zolim ketika hidup di dunia. Ditegakkannya langit dan bumi dengan perintah serta penjagaannya atas keduanya. Adanya pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluknya, tempat manusia berlindung dan memohon pertolongan. Bukti lain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun di dunia yang bergerak atau diam, turun atau naik, mulia atau hina, memberi atau menolak, selain atas izin dan kehendak-Nya. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang dapat membuatnya berpaling. Berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. Keempat, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, salah satu asma Allah adalah Al-Jami. Al-Jami artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai beraikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, menurut Imam Ghazali, makna Al-Jami adalah Dia yang menghimpun, yang sama, yang berbeda dan bertolak belakang. Allah menghimpun yang sama antara lain menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar. Dia menghimpun yang berbeda seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara, bumi, samudra, binatang, tumbuh-tumbuhan, barang tambang yang beraneka macam,
Semuanya dengan bentuk, warna, rasa, sifat yang berbeda-beda. Dia menghimpunnya di bumi, kemudian menghimpun segalanya di alam raya. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Jami, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama adalah kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Ketiga, kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau pokok. Keempat, senantiasa mengajak umat Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Dan selanjutnya, salah satu asma Allah yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari berbuat jolim dan menentukan secara jolim. Dialah Zat yang memberikan orang-orang yang berhak sesuai dengan haknya. Zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, berdasarkan makna-makna tentang Al-Adl, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketiga, hendak menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Keempat, jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Kelima, tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Dan yang keenam, bersikap positif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Lalu selanjutnya yang terakhir, salah satu asma Allah yang wajib kalian tahu yaitu Al-Akhir. Artinya yang terakhir. Maknanya adalah Zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena mempanakan makhluknya, dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah Subhanahu wa taala berarti al-akhir, kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah Subhanahu wa taala menjadi yang setelahnya. Berdasarkan makna-makna tentang al-akhir, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadahan seorang hamba. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang Maha Hidup. Ketiga, menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Nah, selanjutnya, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ilmu yang penting di antara ilmu-ilmu syariat. Oleh karena terkait erat dengan objek yang paling mulia yang wajib diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan tentang Allah dan pengetahuan seputar asma, sifat dan pembuatannya adalah ilmu agama yang paling agung secara keseluruhan.
Oleh karena itu, perilaku seorang muslim terkait dengan Asmaul Husna yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir setelah melakukan salat fardu, bagian dari bacaan doa yang dilantunkan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullahu dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Yang terakhir, menerapkan perilaku al-akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Nah, yang terakhir, apa sih hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Nah, seseorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya, maka akan memperoleh hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Yang kedua, hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan adalah memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Yang ketiga, hikmah menerapkan Asmaul Husna adalah membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim. Yang keempat, menanamkan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang kelima, hikmah menerapkan Asmaul Husna adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, para rasul, Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an. Yang terakhir, tidak merasa putus asa apabila menemui kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmatnya. Nah, di antaranya demikian materi dari bab 1 ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, melalui video pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman semua dapat memahami keseluruhan dari pembahasan pada bab ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, sehingga menjadi pegangan bagi teman-teman semua untuk selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup pembahasan dari video kali ini, saya pribadi memohon maaf jika seandainya terdapat kesalahan, karena manusia cenderung melakukan kesalahan, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu mohon dimaklumi. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.